Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai siang hari ini kita masih ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik, saudara, satu kali lagi penyampaian bicara tentang kesatuan hati. Matius 18 ayat 20. Kita akan melihat poin yang ketiga. Saudaraku, Matius 18 ayat 20. Mari sama-sama bangkit berdiri. Anak-anak Tuhan, jemaat yang mengikuti ibadah online, mari berikan waktumu, hatimu untuk terima firman Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita baca Matius 18 ayat 20 dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus kita baca. 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi. 2, bareng-bareng Bapak Ibu. 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas 2 poin. Ya. 2 poin ini saya ulangi sedikit. Di mana ada kesehatian, di mana ada kesatuan, yaitu hati dan roh, maka di situ pasti ada apa? Kemenangan. Ya. Kalau dalam rumah tangga saudara, dalam usaha saudara, dalam kehidupan saudara ada kesehatian. Ada kesehatian, maka pasti Tuhan memberikan kemenangan. Pegang itu baik-baik. Kuncinya apa? Kenapa Tuhan memberi kemenangan? Karena jelas firman Allah berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, tentunya sehati dan satu roh. Ya, satu roh, yaitu roh dari Tuhan Yesus Kristus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Tuhan sudah ada di tengah-tengah saudara dan saya, pasti ada kemenangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat yang kedua, saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang kedua, di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana akan ada kelimpahan, di sana akan ada berkat. Ya, walaupun saudara dalam kesatuan dan 2-3 orang berkumpul ini mengeluarkan banyak biaya, tapi perhatikan bahwa Allah kita, Tuhan kita, Dia tidak mau berhutang. Dia tidak mau berhutang. Oleh sebab itu saudaraku, ada contoh, iya, kesehatian yang saudara dan saya aplikasikan itu karena sesuatu yang sudah terjadi. Minggu lalu ada contoh, yaitu di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3 dikatakan ada perempuan-perempuan yang sudah sembuh. Lalu kemana Tuhan Yesus pergi melayani? Di situ mereka ada. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata kitalah yang menunjukkan kalau kita kitalah yang menunjukkan kalau kita sembuh. Ya, dari keberadaan seseorang kita bisa tahu apakah dia sakit, apakah dia senang, ya. Apalagi sekarang
media sosial. Paling gampang mendeteksi orang. Kita lihat saja statusnya. Ya. Kalau statusnya lagi marah-marah, oh ini lagi ada masalah. Kalau statusnya lagi senyum, oh ini lagi senang. Gampang mendeteksi orang. Kita sendiri yang menunjukkan kalau kita sembuh. Sama halnya dengan perempuan-perempuan di mana Yesus berada, di situ mereka ada melayani. Mereka menunjukkan kalau mereka sudah sembuh. Nah, itu harus kita aplikasikan. Saudara dan saya harus mengaplikasikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya katakan saudaraku, bahwa pelayanan bukan beban. Pegang ini baik-baik. Pelayanan bukan beban, tapi pelayanan adalah kehormatan. Kenapa kehormatan? Karena yang saudara dan saya layani adalah Raja di atas segala raja. Ya. Kenapa ada hamba Tuhan? Bukan cuma kenapa ada. Kenapa hamba Tuhan mau mati hidup untuk Tuhan? Kenapa? Karena mereka benar-benar menyadari bahwa hidup mereka melayani Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Yang mereka layani, hamba Tuhan layani, bukan pemimpin daerah tingkat kabupaten, bukan pemimpin daerah tingkat provinsi, bukan juga presiden, ya. Tapi yang dilayani adalah siapa? Raja di atas segala. Itu yang harus saudara dan saya terapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi diri kita. Saya itu disuruh dokter ke rumah sakit, saya nggak mau. Saya punya Tuhan, saya pengen sembuh tanpa rumah sakit. Saya takut, saudara. Ya. Saudara yang terkasih di dalam, tunjukkan kalau saudara sehati. Tunjukkan kalau kita sehati, tunjukkan kalau kita satu roh. Di mana dua, tiga orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, Dia akan sertai saudara kemanapun saudara pergi. Ya, mulai dari tempat ini, saudara pulang ke rumah, Dia ikut sampai ke rumah saudara. Dia lihat di tengah-tengah rumah tangga saudara masih ada kesehatian, Dia tetap tinggal di sana. Tapi kalau dia sudah tidak sehat, dia lihat sudah tidak sehati, saudara, dia tidak pergi, dia diam, memantau, dia menunggu kesehatian itu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kitalah yang menunjukkan kalau kita sembuh. Pepatah dunia bukan hanya sekedar pepatah dunia, ya, slogan orang sukses dikatakan. Dan itu diambil dari firman Allah. Ketika Tuhan rapat, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Mari kita jadikan seorang penolong. Dijadikanlah perempuan. Nah, pepatah dunia berkata, seorang pria sukses itu karena ada seorang wanita yang mendukungnya di belakang. Jadi, saudara, tidak bisa kita melihat sebuah kesuksesan tanpa kerjasama yang baik, tanpa kesehatian. Tidak bisa. Ya. Jangan mimpi, saudara, maaf saya harus katakan ini, jangan mimpi suami saudara dihargai orang di luar sana, sementara engkau sebagai istrinya tidak dihargai orang. Jangan mimpi. Alkitab berkata bahwa suami yang baik itu, kalau dalam firman Tuhan, suami yang baik, suami yang sukses, suami yang berhasil itu dikatakan kalau dia sedang duduk di pintu gerbang lalu banyak orang yang mendengarkan.
Nah, itu sukses dia. Kenapa? Karena ada istri yang baik di belakangnya. Ya. Yang mendorong untuk sukses. Saudara masih ingat ilustrasi kolam buaya? Masih ya. Tapi bukan istri yang seperti itu maksudnya. Ya. Memang mendorong, tapi mendorong untuk motivasi yang salah. Poin yang ketiga kita akan lihat, saudara, dengan cepat. Di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana ada kuasa Tuhan. Dan apa yang direncanakan, apa yang dirancangkan, Tuhan buat berhasil. Tangkap ini baik-baik. Ini poin terakhir. Tapi nanti ada sedikit bagaimana caranya kita membangun kesehatian itu, ya. Kita lihat dulu. Di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana ada kuasa Tuhan, apa yang direncanakan berhasil. Mungkin saudara memasuki tahun 2020 sekarang, ya. Maksud saya bulan 1 kemarin saudara punya rencana pengen ini, ya. Selain corona, tapi luar biasa ada jemaat nggak peduli corona, cabang mah tetap dibuka, ya. Rumah mah tetap bertambah. Sementara orang lain salahin apa? Corona. Loh, kita punya inilah. Kita lihat ini. Ini firman Tuhan tergenapi, Bu. Corona bulan 3, bulan 10 sekarang tergenapi. Di mana ada kesehatian, di mana ada kesatuan roh dan kesehatian, di sana ada kuasa Tuhan. Segala rencana Tuhan buat berhasil. Ya sedikit aja ya, hanya sebagai selingan aja buat kita. Mana Bapak Tiara? Oh, di luar nggak apa-apa, mangarorot gantian. Bapak Tiara bergumul supaya punya garasi, punya garasi. Kebentuk corona, nggak peduli Tuhan bilang. Emang corona menjadi penghalang bagiku untuk memberkati engkau? Enggak, saudara. Bukan cuman garasi yang Tuhan kasih. Lebih besar rumah yang baru dapat daripada rumah yang lama. Sementara orang di luar sana apa? Aduh corona. Nenek di Kalimantan berterima kasih buat corona, semoga panjang umur. Mau bilang apa? Ya. Iya, di Kalimantan. Terima kasih corona, semoga panjang umur, katanya. Aduh, itu nenek di Kalimantan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita lihat pun sekarang, coba ya, saya belum buka ayatnya, mari. Kejadian 11 ini saya sudah sampaikan, Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. 2 minggu lalu, kalau nggak salah, atau 3 minggu lalu, ya, saya sampaikan. Saya ambil yang negatifnya, sesuatu yang salah, tapi ternyata ada yang baiknya. Kita lihat ayat 1, cepat ya, sampai ayat 4. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di sana, di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata, saudara hitung nanti ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, satu, ya, membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, apa? Marilah kita, 2, dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. 3, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Di mana ada kesatuan,
Saya coba ambil yang lebih spesifik. Di mana ada kesepakatan, di mana ada kesehatian, di mana ada seide, satu ide. Saudara bayangkan ini satu bangsa loh. Indonesia hari-hari ini sedang digoncang dengan demo karena tidak sehati. Ya, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu, mereka sampai 3 kali berkata, marilah kita, marilah kita. Ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah apa? Permulaan. Saudara bayangkan. Ketika ada kata marilah kita, ini baru permulaan. Belum tindakan, saudaraku. Baru mereka berkata marilah kita, marilah kita. Kalau saudara suami istri, anak-anak bergandengan tangan berkata marilah kita, pagi-pagi bangun berdoa dulu. Wah, itu udah luar biasa. Marilah kita, marilah sehati. Rohnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semua terlaksana. Ya, bahaya loh kalau sehati. Ada pepatah dunia berkata bahwa lidi satu itu tidak terlalu bergu, tapi kalau dikumpulkan banyak jadi kuat, bisa buat nyapu. Ya. Kalau cuma satu, orang bilang tusuk sate. Mana ada tusuk sate cuma satu? Harus banyak juga. Ya, maksudnya banyak. Kalau cuma satu, mana ada orang bakar sate cuma satu? Harus banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepakat, sehati, seide. Kalau mau disederhanakan lagi, disebut dengan rukun. Amin? Rukun. Kenapa terlaksana segala rencana? Karena jelas bukan ilustrasi, satu kisah awal permulaan zaman sesudah habis Nuh. Ya. Menara Babel ini sesudah Nuh. Habis semua cipta dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau rukun, berkat Tuhan dicurahkan ke sana. Coba dengan cepat. Mazmur 133 ayat 1, nanti loncat ayat 3. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan sama-sama berkat kehidupan untuk saudara. Saudara, dimulai dari gunung yang paling tinggi, gunung Hermon. Bicara pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Ya, otoritas betul ada. Musa punya otoritas Tuhan, tapi dia juga lemah. Dia butuh dukungan. Ya, dia butuh dukungan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini lebih banyak kepada hal yang berumah tangga. Tapi memang oke lah, sebab tujuan firman Allah supaya rumah tangga saudara diberkati itu. Yang masih pemuda-pemudi, engkau rukun saudara bersaudara. Ini dalam bahasa Batak ini ayat 1.
Baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan, ini saudara ini nama haha meranggi, bahasa Batak. Saudara, adik kakak, ya, anak-anak pemuda-pemudi, rukun. Maka kesana Tuhan memberi kesana Tuhan. Jangan kalau ditanya siapa mau diberkati, ya semua angkat tangan. Tapi aplikasi hidupnya yang Tuhan inginkan. Saya ulangi sekali lagi. Di mana ada kesehatian, di mana ada kesatuan roh, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka terlaksana segala rencana-rencana. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kuncinya kalau kita mau pegang kesehatian ini luar biasa. Ya. Saya terlalu yakin apa yang saudara rencanakan dalam rumah tangga Tuhan buat berjalan dengan baik. Sehati. Pemuda-pemudi, apa yang engkau rencanakan sehati dengan orang tua, pasti Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terlaksana. Kalau orang tuamu belum setuju dengan apa yang kau inginkan, bawa di dalam doa. Minta Tuhan supaya menjamah hati orang tua. Tapi kalau ternyata engkau sudah doakan dan orang tuamu tidak lunak untuk itu, berarti Tuhan punya rencana lain. Sederhana. Kenapa? Karena hidup kita barometernya adalah, ukurannya adalah firman Allah dan Tuhan yang menyertai. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, mari sehati. Ya, dalam hal apapun dalam hidup kita, mari kita belajar sehati. Kita naikkan firman pujian berkata, firman-Mu berkata kau beserta. Haleluya. Firman-Mu berkata kau beserta